Oke, tapi satu tiket lagi nih. Untuk Bigetron bisa mendapatkan slot playoff mereka. Mari kita saksikan membuka Bigetron mengamankan tiket pertama ke playoff. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go! Menuju lane of down. Oke, permainan agresif seperti apa yang akan dibawakan oleh Dewa United? Ini aku penasaran banget. Mereka bawa Selena, mereka bawa Novaria, Profesor. Iya ya. Dan bahkan mereka juga membawa Akai. Yang notabene mereka cukup banget sisinya untuk bisa melakukan pick off. Wah, tapi ini masalah utamanya adalah karena Moreno dan Ki akan selalu berjalan berdua. Chain CC yang akan diberikan membuat vengeance-nya aktif terus. Dan emang dia bakal kesulitan di laning karena what? Kemungkinan besar dia akan membawakan Master Assassin untuk memenangkan match up melawan Cloud-nya untuk Roger. Oke, lihat di tengah sana. Benar-benar mengganggu, sangkin menempelnya dodongnya Nademes. Dan bahkan Moreno sudah berada di level 2. Retribution dikeluarkan menuju ke arah KYY. Mencoba dipaksa tapi Moreno apakah berhasil untuk melakukan sedikit cover. Dan bahkan flicker di early game seperti ini. Mendapatkan kerugian untuk para pasukan dari tim Bigetron. Oh, tapi ada yang berbeda dari Ki. Biasanya kalau aku lihat Romer untuk Arlot bawainnya basic command emblem. Dia bawain tank emblem. Wajar tadi dia nggak bisa langsung terkena first blood dan terkena burst damage yang tinggi. Karena memang ya ada durability yang ada di dalam tubuh Arlot. Ya tapi masih ada sedikit damage ya tentunya. Meskipun tadi memang ada tenacity juga yang dibawakan. Untuk lebih sustain. Tapi ada sedikit poke damage yang bisa diberikan dari sisi Ki. Oke, lihat Moreno coba untuk menghindari pergerakan dari sosok seorang Gary. Tapi informasi yang telah didapatkan tidak ada flicker lagi untuk seorang Moreno dan bahkan kita melihat juga potensi untuk melakukan team fight di arah Turtle ini possibility-nya agak cukup berat untuk para pasukan Bigetron loh. Dan Sorizo masih dengan pressure yang sama di laning-nya. Coba untuk memberikan sedikit poke damage tambahan dengan Bigstone di Moreno. Kayaknya benar-benar menunggu level 4-nya sih, Profesor. Iya, dia butuh diversion, dia bisa langsung engage ke belakang. Tapi buat sekarang Ki juga butuh level 4, dia butuh final slash untuk bisa menciptakan combo bersama dengan Moreno. Alright, asal dikeluarkan langsung ada Kiri dengan power of pakainya. Cepat di depan sana Keys berhasil mendapatkan turtle yang dimiliki para pasukan anak dewa. Giri the power of Akainya di saat objektif ini memang tidak boleh diragukan. Ya, memang tidak ada retribution yang digunakan oleh kedua jungler, tapi Super Ken kembali ke job desk dia yang semestinya, yaitu mengganggu ke area purple buff. Alright, tapi nampaknya Sorizo is coming. Team fight pun terjadi, satu buah first spot didapatkan di tangan dari seorang Gary. Kayaknya still survive, tapi nampaknya almost is never enough. A press forward berhasil dihindari oleh seorang Dixon. Super Ken kali ini tidak memiliki lagi daya untuk bertahan hidup dan Dixon ter-outplay ke dua player dari tim Bigetron. Hampir saja tumbang dan Dixon almost is never enough. Wah, dan Ki pun dua kali dari Ki. Refleks yang bagus banget dari jempol kirinya Ki tadi itu. Jempol kiri ya? Iya dong. Bener juga. Untuk menggeser setidaknya dan bahkan bertahan dari dua kali astral recall yang ditembakkan oleh Case, Profesor. Iya ya, ditambah lagi buat sekarang perebutan objektif tadi udah benar-benar jadi apa ya, tempat yang sangat-sangat rusuh sekali. Untungnya Giri masih keep up dengan level yang ke-6-nya. Jadi setidaknya dia masih punya power untuk bertahan di objektif turtle. Tapi untuk sekarang permainan jadi agak sedikit menurun temponya untuk Bigetron Alpha. Mereka kayaknya nggak mau bermain dengan kerusuhan yang bisa mereka manfaatkan di early game. Karena lagi dan lagi ingat ada Selena di sana. Iya, masalahnya mereka dari Dewa punya Selena, jadi early pressure, early damage-nya ini masih ada. Masih imbang. Ya, Masih imbang. Kalau mereka mau mengimbangi permainan seperti ini, Dixon emang bermain lagi terjun ke arah belakang sana, dia nutup Super Ken. Itu waktunya Sorizo untuk habisin backline-nya. Rian, Keys, itu bakal bisa dimakan dengan dilahap telan bulat-bulat oleh seorang Pakito, Profesor. Iya ya, tapi Pakitonya lagi dan lagi ya. Di sini harus menemukan celah yang benar-benar di blind spot. Jangan sampai dia ketahuan duluan. Karena kalau misalkan dia ketahuan duluan, udah pasti anak-anak Dewa bakal melakukan cover dengan cepat. Gary malah bisa melakukan heavy spin ke arah Sorizo. Ya, jadi bisa dibilang Sorizo adalah salah satu yang utama mereka untuk menghentikan pergerakan para pasukan Bigetron di depan sana. Lihat Padi Block dikeluarkan dan bahkan Moreno kali ini tidak bisa menyelamatkan dirinya. Mencoba untuk berada di depan sana, para pasukan dari tim Bigetron memaksa tim fight kembali. Moreno menahan Dixon dan Dixon karena tidak memiliki flicker. Mau tidak mau dia harus menjadi korban bersama dengan Moreno. Wow, Berkali-kali Moreno terkena lele dan bahkan kita lihat di depan pit Turtle tadi. Ini Berapa lama dia, Timo? cukup mengesalkan dan cukup lama sih sebenarnya Ranger Emas. Dan itu yang membuat setidaknya Bigetron mereka tidak bisa melakukan rotasi mereka dengan cukup nyaman.
Gak bisa melakukan cover dengan cukup cepat. Lagi-lagi Drian. Di sini yang menjadi pilar untuk pemain-pemain Dewa. Bermain dengan Abyssal Arrow dan combo Astral Echo. Ini adalah combo yang paling annoying untuk Novaria Selena. Apalagi dengan tank jungle yang tentunya akan selalu membukakan map bagi teman-teman dari anak Dewa. Winning conditionnya beralih ke tangan anak-anak Dewa sekarang. Sorizo sih udah mulai harus berubah ya. Sorizo udah mulai harus mainin poking damage-nya. Sorizo udah mulai harus tahu, tapi KYY flickernya masih berhasil mengamankan dirinya. Tapi untuk sepertinya di turtle yang ketiga KYY nggak akan bisa initiate. Menurut aku ini possible banget buat Dewa bisa dapetin perfect turtle-nya ya. Lagi-lagi Gary dengan Retribution dan juga Heavy Spin combo. Sementara Case masih membuka map dengan Astral Recall. Gak cuma dari Case, tapi Drian juga melakukan rotasi tanpa henti ke area bawah. Ya tapi ada satu player yang masih Oh farming my dan... god! Purple Buff! Di tangan Super Ken ini sangat membuat Gary cukup terpressure Profesor KB. Oke, tapi lagi dan lagi ya, Gary setidaknya masih unggul secara satu level. Dan ini dia yang akan memberikan pressure-nya. Surprise! Semi Birthday yang gagal kali ini di arah bottom lane membuat Super Out Supriyadi selamat. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Bigetron tidak akan kenal diam. Dan bahkan Eman almost is never enough itu kalau sampai itu adalah terlama yang dipegang Eman. Iya, tapi akhirnya Bigetron mereka cukup peka dengan rotasi yang bisa dibawakan oleh Dewa United. Karena lihat. Wow, gila Moreno. Semua kena. Lele kena, Astral Recall kena. Bayangin kalau die rate-nya lebih besar lagi Sakit lagi damage-nya. ya. Tapi sepertinya kita akan melihat combo Selena Lui nih malam ini, Prof. Dan Sorizo. Bahkan Sorizo akan coba ditumbangin, masih bisa mundur ke arah belakang. Sedangkan KYY di sana menyelamatkan Sorizo dan sangat darah untuk carry. Press Sword. Seberapa darah membuat para pasukan dari tim Bigetron merasa mendapatkan keuntungan. Dan ketika mereka merasa untung, mereka memaksa tim fight untuk bisa mendapatkan sosok dari Turtle. Meanwhile KYY harus benar-benar berteguk lutut di sana. Dixon tidak akan bisa bertahan dengan lama. Tidak ada damage tambahan, tapi setidaknya Case memulangkan Moreno. Wah. 2 untuk 2. Pertukarannya masih berjalan loh, Prof, dari Dewa United. Ya, tapi pertukarannya nggak terlalu worth it menurutku. Karena pertukarannya adalah Roamer ditukar sama jungler. Dan XP ditukar sama mid lane. Blessing duet from Eman! Eman! Out of nowhere, surprise attack. Dia langsung ke depan dengan flicker. Blessing duet from Eman! Wow, salah satu pemain yang sepertinya cukup membuat kita berdebar-debar, Profesor. Dan aktif banget gerakannya dari tadi. Dia farming di bottom lane, dia juga udah menangin rotasi, dia cut mid lane-nya dan join team fight di Turtle. Jadi Super Ken kebantu banget dengan mobilitas tersebut dan tentunya DPS karena ada di mana Sword. Tapi Elemental Surprise gak berhenti, Moreno selalu menghantui anak-anak Dewa di area jungle. Nah ini rumput yang dilewati pun tidak tentu aman ya untuk pemain-pemain dari Dewa dan Super Ken akan coba digeser dengan heavy spin yang dibuka oleh Gary. Dan Retribution masih ready. Dia bakal dapetin hal ini dan akan menuju ke level 12 terlebih dahulu. Oke, Super Ken sudah berada di level 12 seperti kata Profesor KB. Dan bahkan yang lebih bahaya Profesor Eman gak tersentuh. Ya. Eman bebas banget Profesor. Dan dari tadi kita mention tersebut karena sekalinya ketangkap dia tuh typical fighter. My God, team fight pun terjadi. Super Ken masuk terlalu dalam. Harus dipanis. Gak dipanis. Dia gak punya kesempatan untuk bisa bertahan di depan sana. Tapi lihat, Eman fokus menuju ke dalam turret. Mendapatkan satu buah base turret adalah pilihan utama mereka. Oh, nggak bisa lepas tentunya dengan adanya Abyssal Trap dan juga Abyssal Arrow yang membuat pemain dari Bigetron mereka benar-benar harus peka. Tentunya dengan rotasi dari pemain-pemain Dewa, Eman sepertinya tahu, oke ini kita nggak bakal bisa team fight 5 lawan 5. Dan gak bisa lama-lama di Terlalu dalam lama, bush, itu dia. Karena abis lalu bisa menghantui kemanapun. Yes. Dan targetnya siapapun, entah itu Ki, Moreno, atau bahkan Eman akan terhenti di sana. Case bakal coba dikejar sama Ki, tapi ingat masih ada backup yang cukup cepat datang dari Drian. So Ki tidak akan terlalu overcommit untuk mengejar ke arah Case. Sementara Emannya masih terlalu free nih Profesor. Iya, dan Watt yang mengamankan purple buff-nya, nggak masalah. Yang penting tetap didapetin sama tim kita, ya kan? Yeah. Tim Dewa maksudnya. Karena kalau misalkan didapetin sama tim Bigetron, itu udah pasti bakal rugi banget buat Watt-nya sendiri dan tim dari Dewa. Lawannya akan semakin jauh lagi. Ya. Ini masalahnya Watt emang sulit untuk dibilang Watt gak farming karena memang jaraknya cukup rendah untuk Watt bisa manuver. Dan bahkan kita melihat saat ini Gary membuka heavy spin, really? Itu terlalu terburu-buru bahkan di belakang sana Super Out, Supriyadi harus mundur ke arah belakang. Dia melihat ada Sorizo
Para pasukan dari tim Bigetron bakal coba untuk menutup pergerakan dari seorang Gary. The power of retribution dari Super Cam masih didapatkan. Nixon di sana harus mundur dan ada press for nothing. Kayaye bersama dengan Blazing Red from Eman. Double kill. Wabaka mencoba 3 orang tumbang. Dan Sorizo di depan sana mencoba untuk mendorong ke arah mid lane. Super out, Supriyadi membuying time semaksimal mungkin. Dan Case gak ada jalan untuk pulang. Hilang tanpa jalan dan wipe out. Dewa United berada di posisi yang tidak baik-baik saja. Tim fight yang terpisah. Keberadaan dari Sorizo yang benar-benar menghantui posisi belakang dari Dewa. Ini ngebuat Case dan juga Drian nggak bisa nge-backup Watt. Dan satu hal yang penting, Sorizo dari tadi nggak pakai sprintnya. Jadi dia masih punya battle spell yang aman banget untuk memberikan pressure terhadap Case. Dia masih bisa melakukan hal yang sama, zoning out. Agar nantinya pemain-pemain dari Bigetron mendapatkan vision dari lini belakang. Dan sekarang Lord sudah mulai berjalan, bergerak dari area atas menuju ke area base dari Dewa. Sementara pemain dari Dewa United, mereka harus defense. Console Gaming telah dimunculkan, tapi lihat di depan sana Eman! What are you doing, Eman? Eman, what are you doing? Lihat, terkena super trap dari seorang Moreno. Dan bahkan para pasukan dari Bigetron mereka tertawa 5-5-nya. Karena Eman terkena super trap. Ya. Itu kayaknya alasan kenapa ada beberapa tim yang kalau diinterview sama Bude bilangnya kita fokus ke diri sendiri. Karena kadang temannya yang membuat hal tersebut. Bener-bener, kadang kena trap dari teman juga ya. Iya makanya. Dan hal tersebut menghentikan Bigetron dari push mereka. Mereka harus reset dulu. Karena kalau mereka mau coba tabrak berempat tadi ketika Eman melakukan sebuah move yang sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat berbahaya. Tapi itu ya, bahaya ada banget. tapinya. Iya. Tapinya itu kalau berhasil bakal jadi highlight moment of the week gitu. Setuju. Bisa. Gue kan, nih kita lihat ya replay dikit ya. Nih, sebenarnya kalau berhasil, ya kan, taruh Battle Mirror Image ke belakang, tas. Enggak, sebenarnya gini Ji, sebenarnya gini. Tapi dia kenapa pencet Battle Mirror Image ke sana? Nah, enggak. Sebenarnya dia mau Battle Mirror Image-nya tuh dipasang di depan atau di belakang. Tapi masalahnya dia tuh masuk ke dalam teleport Luoyi, Iya. itu pas dia pakai Battle Mirror Image, Makanya jadi kan ada cooldown kan. timingnya pas. Nah sebenarnya itu udah pernah dicoba tuh sama Keltra kayak gitu. Main Cloud dan Luoyi. Nah tapi kayak gini nih, mungkin bakal dicoba lagi. Ditaruh BMI-nya di belakang atau di luar teleport. Baru nanti dia bakal Kalau tadi masuk ke di dalam. teleport. Nah kalau tadi itu dia masuk pakai Battle Mirror Image, makanya cooldown. Iya. Coba nih, mau dicoba lagi kayaknya. Mau dicoba lagi kah? Enggak kayaknya. Keburu nyemplung Itu sih pas tadi di dia. zaman itu Kelra tuh mainin 2 sisi tuh pas dia lagi main split push dia kayak gitu. Nah, dia itu skill 2-nya, Battle Mirror Image-nya, di luar dari lingkarannya Luoyi. Makanya dia udah pasti bakal tinggal pencet dan dia bakal balik lagi ke BMI Iya. di bawahnya. Betul. Seperti itu teman-teman. Tapi Jadi jangan pernah masuk ke teleport Luoyi pakai Cloud, tapi kalian loncatnya pakai skill 2. Oke. Ya, mungkin kalian akan berakhir seperti Eman tadi. Oke, dan kita akan melihat riset yang dibawakan juga oleh Bigetron. Masih leading dari segi network di menit yang ke-13. Dan ingat, Gary punya heavy spin dan betapa on point-nya retribution yang dimiliki oleh Sari Gary. Jadi Bigetron aku rasa mereka harus mulai respect juga. Tapi lihat di depan Gary, sana, lihat ada team fight di arah bottom lane. Eman berhasil mendapatkan Drian Gary. Dengan ada satu bar retribution, Gary versus everybody. Berhasil mendapatkan Lord setidaknya di tangan para pasukan dari tim anak Dewa. Meskipun begitu, double kill didapatkan oleh seorang Eman. Tapi apakah di arah bottom lane akan menjadi endgame untuk para pasukan dari tim Bigetron Alpha? Lord akan mulai berjalan Untung di ke area bawah Lordnya. Iya, Untung karena ke bawah bro. masalahnya di laning atasnya juga udah dipegang si Ranger Mas sama Sorizo. Iya makanya. Dan bahkan kalau misalnya dia nggak ke bawah, Lordnya ke tengah atau ke mid, minimal Lordnya akan dikacangin sebentar, base turret di arah bottom lane akan diambil. Benar. Oke, tapi ini serangan ke arah mana? Surprise! Happy birthday Case bersama dengan Dexan. Double kill didapatkan. Fokus mendapatkan satu buah turret di arah bottom lane ternyata. Happy birthday anak Dewa. Itu baru happy birthday yang berhasil ya Profesor Kami. Iya, itulah dia juga kekuatan dari combo Arlot dan Luoyi. Jadi jangan heran sih kalau misalkan Arlotnya bisa survive lebih lama lagi karena Vengeance-nya selalu aktif di sana. Lagi-lagi dibuka. Mau coba lagi? Oh, mau coba lagi. Dan di belakang sana tiba-tiba ada seorang Kayaye.
memberikan pressure, nampaknya Gary termakan dengan final slash. One last hit, Gary akan tumbangkah dengan satu hit terakhir dari seorang Moreno. Tidak ada lagi high ground defender dan bahkan Wat Supriyadi gak bisa berbuat banyak. Sorizom jadi pilihan utama dan blazing drag from Eman berhasil memporak-porandakan backline dari tim Anak Dewa. Mereka kehilangan Eman, tapi Dixon bersama dengan KYY one by one situation masih coba untuk bertahan dan Pakapan slide. One last hit and wipe out Kano. One last hit dan Bigetron berhasil mengamankan babak playoff.